Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para sahabat dan teman-teman dimanapun berada, izinkan kembali saya menyampaikan beberapa hal terkhusus tentang kefadilah atau keutamaan salat tarawih. Secara umum, di beberapa ayat, di beberapa surah dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan atau memerintahkan tentang salat ini. Ada di dalam surat Al-Ankabut, ayat 45, Allah menyebutkan, wa aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Di ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 43 Allah juga menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah serta sujudlah bersama orang-orang yang ruku. Kemudian di ayat 45 juga masih di surat Al-Baqarah Allah menyebutkan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan minta tolonglah kamu kepada Allah dengan salat dan sabar. Sesungguhnya keduanya, salat dan sabar itu amat berat, kecuali orang-orang yang ikhlas. Berikutnya di ayat yang lain, ayat 153 masih di surat Al-Baqarah, juga Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Begitulah pentingnya tentang salat ini, sehingga di banyak hal Allah SWT selalu mengingatkan untuk kita tetap istiqomah dalam salat. Salah satu ibadah salat yang sangat istimewa ya adalah salat tarawih. Maka apa demikian, berikut saya sampaikan beberapa fadilah atau keutamaan daripada salat tarawih. Yang pertama, saudara sekalian, salat tarawih ini adalah merupakan salat yang sangat istimewa. Kenapa? Salat tarawih hanya bisa dilakukan di bulan suci Ramadan. Salat tarawih di bulan Ramadan, salat tarawih bukan salat tarawih namanya. Ya, dan ini Masya Allah, salat lail yang bisa dilakukan meskipun tidak tidur lebih dahulu. Di luar Ramadan, salat tarawih atau salat lain harus tidur dulu. Namanya salat tahajud. Masya Allah. Jadi salat tarawih ini adalah salat yang sangat istimewa karena setahun hanya sekali. Dalam 12 bulan hanya 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Habis salat sunnah, salat wajib Isya disambung dengan salat sunnah ba'diyah, lalu kemudian kita salat tarawih. Masya Allah. Nah, ini pertama keistimewaan salat tarawih, bahwa salat tarawih adalah salat istimewa yang hanya bisa dilakukan di bulan suci Ramadan 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, jemaah sekalian, salat tarawih ini adalah merupakan salat sunnah muakkadah, ya, yang punya yang berhukum sunnah muakkadah. Artinya apa? Salat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai kemudian Rasulullah memberikan contoh 3 malam berturut-turut salat Rasulullah, ya, salat tarawih di masjid, salat lail, ya, diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian beliau ke rumah, di rumah karena ditakutkan jangan sampai dianggap salat tarawih ini hukumnya wajib, ya. Tapi ini menandakan betapa pentingnya salat tarawih itu. Ya, artinya kalau sunat muakkadah itu yang sunat yang sangat istimewa. Yang artinya kalau kita kerjakan akan mendapat keberuntungan, ya, akan dapat pahala yang besar. Sebaliknya jika kita tinggalkan, maka kita termasuk orang yang rugi. Yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, pahala salat tarawih ini adalah sama ketika kita salat tarawih, terutama ketika salat tarawih secara berjamaah, itu pahalanya seperti kita salat semalam suntuk. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, menyebutkan man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat berjamaah bersama imam sampai ia selesai salatnya, maka Allah mencatatnya, ya, sebagai pahala salat 1 malam. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah, subhanallah, ya, 1 kali kita salat tarawih di masjid bersama-sama imam, dari takbiratul ihram sampai salam kita terus bersama mengikuti imam dengan tertib, maka pahalanya sama dengan kita sholat semalam suntuk. Siapa yang sanggup sholat semalam suntuk? Masya Allah. Inilah kemuliaan yang ketiga. Yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Yang keempat, ya, keutamaan atau kemuliaan sholat tarawih adalah barang siapa yang sholat tarawih, sholat lail di bulan Ramadan ini, maka akan diampunkan segala dosa dan kesalahannya. Rasulullah menyebutkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat lail, sholat tarawih di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, karena dasar iman, keyakinan kepada Allah, dan perhitungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma qaddama min dzambi. Allah akan ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Masya Allah. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, yakinlah kita dalam hati kita, dalam itu ada fujurah wa taqwa, ada potensi berbuat dosa dan ada potensi berbuat baik atau pahala.
Tapi saya yakin tidak ada satupun kita di antaranya yang tidak lepas daripada dosa dan kesalahan. Bahkan kata Rasulullah, hanya karena Allah menutup aib kita sehingga kita bisa berjalan tegak menatap ke depan. Andaikan Allah tunjukkan aib kita masing-masing, yakin kita tidak akan mampu. Jangankan berjalan tegak, keluar rumah saja malu. Masya Allah. Inilah keutamaan sholat tarawih yang keempat. Insya Allah kalau kita sholatnya karena sungguh-sungguh mengharap ridho Allah, Allah akan ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Demikian 4 keutamaan daripada sholat tarawih. Yang pertama, sholat tarawih adalah sholat yang sangat istimewa, yang hanya 1 kali dalam 1 tahun, 1 bulan dalam 12 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, sholat tarawih adalah sholat sunat muakkadah, artinya sholat sunat yang sangat-sangat dianjurkan. Kemudian yang ketiga, sholat tarawih yang dilakukan dengan berjamaah di masjid bersama imam dari awal sampai akhir, maka insya Allah pahalanya sama dengan kita sholat semalam suntuk. Dan yang keempat, sholat tarawih yang kita lakukan dengan dasar iman dan perhitungan dari Allah, dengan dasar iman dan pahala dari Allah, insya Allah akan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Pertanyaannya, kalau dengan bulan Ramadan ini kita juga tidak ada motivasi kita untuk beribadah kepada Allah, tidak ada semangat kita untuk ibadah sholat tarawih, mau dengan apa Allah SWT memberikan pelajaran kepada kita? Apakah menunggu mati, ajal, baru kita mau bersemangat berlomba-lomba beribadah sholat tarawih? No. Itu adalah penyesalan yang sudah tidak akan ada artinya sama sekali. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita, semangat yang terus menggebu-gebu untuk fastabiqul khairat, terutama untuk ibadah puasa di siang hari dan malamnya sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Insyaallah kalau kita niat ikhlas dan tulus, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Demikian kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.